Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang dulunya pernah dimiliki oleh Indika Energi, tapi setelah itu Indika Energi menjualnya sehingga Petro saham ini menjadi ada pengendali baru sekarang, namanya Caraka Reksa Optima. Nama perusahaan ini adalah Petrosi Tbk dengan kode emiten PTRO atau kita panggil aja Petro. Kita langsung aja bahas perusahaan energi yang satu ini, yang bergerak di bidang minyak, batu bara, gas, dan juga ada konstruksi juga. Cukup terdiversifikasi dan untuk sektor yang mereka tekuni ini memiliki masa depan yang cukup bagus untuk sekarang karena dibutuhkan oleh orang banyak. Langsung aja kita lihat dari beritanya terlebih dahulu ya. Mereka mau meningkatkan belanja modal jadi 2,7 triliun untuk menambah pendapatan daripada sektor yang mereka tekuni ini. Naik 30% ya. Lalu berita-beritanya sih tentang akuisisi dan lain-lain. Aman-aman aja sih. Lalu bagaimana dengan sejarah mereka? Merupakan perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa dan pengadaan dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi keberlanjutan perusahaan. Ya, sudah 50 tahun, tepatnya pada tahun 72. Petrosi berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan telah mengadopsi praktik tata kelola untuk memastikan bahwa fungsi manajemen dan seluruh elemen pendukung lainnya berjalan secara efektif sebagai perusahaan terbuka. Mereka melakukan IPO pada tahun 90, jadi udah lama banget. Ya, untuk sekarang pemegang saham utamanya adalah PT Caraka Reksa Optima. Lalu bisnis apa aja yang mereka jalani? Ya, tadi sudah disebutkan ada bidang pertambangan ya. Lalu ada lagi yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu yang terakhir adalah jasa minyak dan gas bumi. Bergerak di bidang energi ini membuat laba daripada Petro ini meningkat drastis ya. Bagaimana kenaikan daripada harga komoditas karena demand yang kuat setelah sebelumnya stok itu supply itu berkurang banyak karena pandemi. Tapi tiba-tiba ketika ekonomi booming lagi, maka komoditas itu supply-nya harus ditingkatkan lagi, sedangkan demand-nya semakin menguat. Jadi akhirnya harga komoditas meningkat banget ya. Jadi untuk masa depannya bagaimana prospeknya? Untuk sekarang sih oke. Mereka bergerak di bidang minyak dan gas, lalu ada batu bara juga. Cuman kita lihatlah ke depannya setelah ekonomi sudah pulih kembali, harga komoditas sudah lebih normal. Kalau sekarang sih nggak terlalu normal ya, kebanyakan mahal-mahal. Tapi kalau harganya udah normal kembali, maka dengan ekonomi yang membaik, negara-negara akan memulai kembali proyek untuk memakai energi yang lebih bersih. Atau dalam bahasa kerennya EBT atau energi baru terbarukan. Jadi kita lihat kapan ekonomi akan normal kembali. Kalau sekarang sih masih pemulihan. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publik 8,5%. Ini aman karena memenuhi ketentuan minimal daripada OJK 7,5%. Lalu ada Caraka Reksa Optima memegang 89%. Dari beritanya sih juga aman-aman aja. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada Petro ini yang baru update sampai kuartal kedua sih. Agak telat ya dia ya. 2022 kuartal kedua. Dan ini dia. Kita pakai yang financial statement biar lebih gampang lihatnya. Nah, ini beberapa anak perusahaannya. Belum ada yang IPO sih. Langsung lanjut. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, pembulatan 14 ribuan. Dan pembulatannya ribuan, kurs konversinya 14 ribu. Jadi kita perlu kalikan 14 jutaan untuk melihat laporan keuangannya ya. Laba rugi untuk entitas induk seberapa besar? 10.000 kalau dikalikan 14 juta berarti 140 miliar. Oh, 159 miliar sekarang. PR-nya 13,5 kali. Ini sih udah mahal sih. PBV-nya sih masih murah 1 kali. Lalu untuk net profit margin-nya 5,2%. Ini termasuk tipis sih. Kalau bisa sih net profit margin-nya itu di atas 10% biar setidaknya usahanya itu cukup besar untuk membayar bunga pinjaman. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memakai hutang di bank untuk menjalankan usahanya.
Ya, berbeda dengan bank. Bunga yang dikenakan kepada perusahaan ini kan lebih besar. Bisa sampai 4%, 5%, 6%. Sedangkan bank itu sebenarnya kayak meminjam uang kita, tapi bunga yang dikenakan kepada bank itu paling 0, sekian persen. Belum lagi dikenakan biaya admin. Jadi sebenarnya yang buka bank itu sebenarnya lebih enak karena mereka memiliki modal dari kita yang nabung di sana, tapi bunganya kecil. Lalu cara bank menghasilkan uang itu berbeda dengan perusahaan petro ini juga. Ya, tapi tetap ada setiap risiko. Setiap usaha punya risiko. Seperti untuk bank biasanya takutnya itu NPL, non performing loan, atau misalnya ada banyak yang kredit yang macet. Nah, itu yang mereka takutkan. Lalu untuk petro ini sih ya return of equity-nya 8%. Ini sih cukup bagus ya, setidaknya kalau bisa sih 10% ya. Kayak alasannya seperti tadi, biar melawan bunga bank yang biasanya di titik 4%, 5%. Ya, jadi bisa ditingkatkan lagi si petro ini. Untuk di sisi liquidity-nya juga masih kurang ya. Debt equity ratio-nya 108%. Ini berarti hutangnya lebih besar daripada ekuitas. Kalau labanya masih kurang kuat untuk bayar bunga terus tapi nggak ada perkembangan, itu hutangnya bisa terus tertahan di sana. Jadi harus ditingkatkan sih net profit marginnya biar bisa bayar hutangnya. Jadi debt equity ratio-nya bisa di bawah 100% nanti. Untuk cash ratio-nya 48%. Ini kurang bagus ya. Sekarang likuiditas itu penting banget. Saya juga sekarang kan lagi masuk PBRX ya. Itu likuiditasnya juga memang kurang sih. Makanya mereka melakukan trade issue yang jumbo banget, sampai sekitar 50 juta US dollar atau 750 miliar rupiah. Jadi dengan trade issue tersebut akhirnya saya berani masuk ke sana. Tapi ya kalau net profit marginnya masih tipis ya, itu agak susah untuk membayar hutangnya. Karena kan meskipun saudara issue tapi ya hutangnya masih ada banyak juga. Tapi untuk ekuitasnya sih masih oke sih untuk yang PBRX ya. Jadi kita lihat ke depannya. Untuk petro ini cash ratio-nya masih cukup tipis. Jadi kita pakai patokan cash ratio untuk sekarang ya. Karena saya sekarang lebih berhati-hati sih untuk menyarankan perusahaan-perusahaan. Untuk petro ini liquidity-nya masih kurang aman bagi saya. Dan juga untuk PR-nya juga masih kurang bagus. Pemegang saham oke. Lalu turnover hariannya bagaimana? Turnover hariannya 5,1 miliar rupiah. Ini sih bagus, cukup cair. Dan pergerakan sahamnya udah luar biasa banget ya. Pada saat terjadi pandemi harganya pernah mencapai 875. Setelah itu terbang sekarang untuk harganya 4 ribuan. Hampir 5 kali lipat, sekitar 4 kali lipat lebih lah ya. Karena memang mereka meskipun pandemi terus membukukan laba yang cukup jumbo. Ya, tapi sayang sekali petro ini masih cukup mahal dari sisi valuasi. Dan juga untuk liquidity-nya juga masih belum terlalu aman. Jadi saya belum sarankan. Kalau mau referensi yang lebih baik yang bergerak di bidang energi sih, saya bisa sarankan beberapa contohnya seperti ITMG ya. Nah, ini lebih menarik sih. Ini perfect banget. Liquidity aman, net profit margin aman, PR aman, PWP-nya sih mahal dikit. Sangat suka bagi dividen, pemegang saham lumayan aman. Pergerakan saham sih udah mahal tapi masih oke sih untuk sekarang. Apalagi kebutuhan batu bara di negara-negara Eropa juga masih cukup tinggi ya, sampai mereka membuka tambang batu bara lagi. Padahal sebelumnya mereka udah tutup, tapi mereka buka kembali karena mereka membutuhkan batu bara untuk ya, karena mereka melakukan pembatasan ya. Bahkan mereka tidak mengimpor lagi batu bara daripada Rusia sebagai bentuk protes terhadap bagaimana penyerangan Rusia ke Ukraina. Jadi ya, kebutuhan batu bara masih kuat sih. Jadi referensinya ITMG sih boleh sih, tapi jangan lupa diversifikasi dan memakai uang dingin. Jadi kita ajak pembahasan daripada petro yang masih belum terlalu menarik ya, masih cukup mahal. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.